tersebut. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Out of the Furnace, menceritakan tentang seorang kakak yang harus mencari keberadaan adiknya setelah ia mendapat kabar jika adiknya menghilang. Memang sang kakak rela membanting tulangnya untuk menghidupi ayah dan adiknya yang sedikit bermasalah. Namun, apakah sang kakak berhasil menemukan keberadaan adiknya yang menghilang, atau justru ia mendapat permasalahan baru di sana? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang saat itu sedang menonton pertunjukan film di dalam mobil mereka. Ketika sang kekasih yang bernama Harlan memutuskan untuk meminum alkohol, kekasihnya bertanya apakah ia yakin bisa mengemudi di dalam kondisi seperti itu. Namun, pertanyaan tersebut justru membuat Harlan tersinggung. Bahkan ia meminta kekasihnya untuk membuang hotdog yang belum sama sekali ia makan. Tak hanya sampai di situ, Harlan terus mengamuk ketika seorang pria berusaha melerai mereka berdua. Ia keluar dari mobil dan langsung menghajar pria yang berusaha untuk melerai antara dirinya dengan kekasihnya. Melihat hal tersebut, kekasih Harlan berusaha untuk menenangkannya. Tetapi ia juga menjadi korban ketika Harlan meninggalkannya bersama pria yang baru saja ia hajar. Lalu, scene berganti kepada seorang pria bernama Russell yang saat itu sedang bekerja sebagai pegawai di salah satu pembuat logam. Selesai dirinya bekerja, Russell menghampiri sebuah tempat judi yang saat itu dihampiri oleh adik kandungnya yang bernama Rodney. Russell bertanya dari mana uang yang Rodney dapatkan untuk berjudi pacuan kuda tersebut. Rodney menjawab jika ia meminjam uang kepada seorang pria bernama Patty. Mendengar hal tersebut, Russell tentu marah besar. Ia tak ingin adiknya sembarangan dalam meminjam uang, apalagi jika ia tak bisa membayarnya. Tetapi Rodney justru meminta Russell untuk tak mengurusi kehidupannya, karena ia bisa menanggung hal tersebut sendirian. Akhirnya mereka pun berpisah. Russell menghampiri kekasihnya yang bernama Lena, sebelum dirinya harus kembali berangkat bekerja. Rodney merupakan mantan tentara yang memutuskan untuk pensiun dini akibat bermasalah. Saat itu, ia dan kakaknya menghampiri ayah mereka berdua yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Meskipun kesulitan dalam segi ekonomi, Russell berjanji akan terus memperjuangkan kesembuhan ayahnya. Russell pun lantas bekerja setelah berpamitan pada ayahnya. Seusai dirinya bekerja, Russell menyempatkan diri untuk pergi ke bar dengan berniat mencari keberadaan adiknya yang sering mengunjungi bar tersebut. Tetapi pegawai bar yang bernama Dan menjawab jika ia belum sama sekali melihat keberadaan Rodney. Akhirnya Russell memutuskan untuk menghampiri Patty selaku pemilik bar tersebut. Saat itu, Patty sedang melayani tamunya. Namun tak lama setelah itu, para tamu Patty segera pergi saat mereka melihat keberadaan Russell. Di sana Russell menjelaskan jika ia ingin membayar hutang yang Rodney miliki padanya. Awalnya Patty menolak karena ia tak mau Russell terbebani oleh kehidupan adiknya. Namun karena merasa memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupan adiknya, ia meminta Patty untuk mengambil uang itu dan menutup mulutnya agar Rodney tak tahu jika Russell telah membayarkan hutangnya. Kemudian setelah itu Russell hendak pulang. Di tengah perjalanan yang gelap, ia tak fokus terhadap jalanan yang menyebabkan mobilnya menabrak sebuah mobil yang hendak keluar dari gang. Alhasil, Russell terlibat kecelakaan yang membuat pengemudi mobil tersebut tewas. Akibat kasus tersebut, Russell resmi ditahan di sebuah penjara. Pada hari pertama dirinya di penjara, Russell dijenguk oleh adiknya. Ia meminta kepada Rodney untuk terus memantau kondisi ayah mereka berdua dan mengusahakan untuk terus memeluknya. Rodney paham dengan apa yang Russell inginkan. Lalu setelah jam besuk selesai, Rodney pun berpamitan. Hari demi hari Russell berusaha untuk bersikap baik di sana demi keluar dari penjara dengan cepat. Tetapi sebaik-baiknya Russell, tetap ia memiliki emosi yang mengakibatkan dirinya terlibat sebuah pertengkaran dengan sesama napi.
Hari demi hari Russell lewati. Saat itu ia kembali dijenguk oleh Rodney yang membawa kabar buruk baginya, yaitu ayah mereka telah tewas. Mendengar hal tersebut, awalnya Russell tak percaya. Ia tak kuasa menahan tangis saat mendengar kabar buruk tersebut dari adiknya. Mereka berdua pun saling menguatkan satu sama lain dan Russell berjanji akan segera keluar dari penjara. Akhirnya setelah berbulan-bulan dirinya mendekap di penjara, Russell pun secara resmi telah bebas. Ia langsung dijemput oleh Rodney untuk menghampiri makam ayah mereka berdua. Setelah mengunjungi makam ayahnya, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama di tempat ayahnya dahulu tinggal. Di sana Rodney bercerita jika kekasih Russell yakni Lena telah memiliki kekasih baru yang bernama Wesley. Ia merupakan seorang polisi yang bertugas di sekitar perumahan mereka. Mendengar hal tersebut, awalnya Russell tak percaya. Tetapi setelah keesokan harinya ia melihat sendiri Lena diantar oleh Wesley untuk bekerja. Barulah ia mempercayai hal tersebut. Namun hal itu tak membuat Russell kehilangan semangatnya. Ia masih giat bekerja di pabrik logam. Sementara itu di satu sisi Rodney justru mempertaruhkan hidupnya demi uang dengan cara bertarung bebas. Saat itu ia diageni oleh Patty selaku penanggung jawabnya, meskipun dengan wajah yang bonyok dan rusak. Setidaknya Rodney berhasil mendapatkan uang dari pertarungan tersebut. Bahkan setelah pertarungan selesai, Rodney masih ingin mengikuti pertarungan lainnya demi mendapatkan uang. Patty telah memperingati Rodney jika pertarungan bebas bukanlah ajang untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Ia ingin Rodney bekerja seperti ayah dan kakaknya di sebuah pabrik logam. Tetapi Rodney secara tegas menolak hal tersebut. Ia ingin Patty membantunya untuk mendaftar di pertarungan itu. Pada malam harinya, Russell menunggu adiknya pulang di depan rumah. Saat itu kondisi wajah dari Rodney belum terlihat sama sekali bonyok. Namun keesokan harinya, saat Russell sedang membersihkan sisa makanan mereka, ia melihat kain pelindung tangan yang penuh akan darah. Akhirnya ketika Rodney telah terbangun dari tidurnya, ia memeriksa tangan dari Rodney. Lalu Russell bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Tanpa berpikir, Rodney menjawab jika ia melakukan hal tersebut demi uang. Sebagai kakak, Russell harus bijak membimbing adiknya ke jalan yang lebih baik. Ia meyakinkan kembali Rodney untuk bekerja bersamanya. Karena ia yakin rekannya akan memasukkan Rodney ke pabrik tersebut. Tetapi Rodney lagi-lagi menolak. Ia tak mau bekerja pada sebuah pabrik yang dimana terdapat tumpukan tulang manusia serta kepala dari seorang bayi. Rodney bahkan lebih memilih mati daripada harus bekerja di pabrik logam yang merenggut nyawa ayahnya sendiri. Kemudian, scene berpindah kepada Russell yang saat itu ingin menyelesaikan semuanya. Ketika Lena sedang bekerja mengasuh anak-anak, Russell menghampirinya. Ia mengajak Lena berbincang untuk memperbaiki hubungan mereka berdua yang sempat renggang. Tetapi harapan Russell harus pupus ketika ia mendengar secara langsung dari perkataan Lena yang keluar dari bibirnya jika ia tengah mengandung anak dari Wesley. Mendapat kabar tersebut, Russell turut berbahagia. Ia merasa Lena akan menjadi ibu yang baik bagi anaknya kelak. Akhirnya mereka berpelukan untuk terakhir kalinya dan memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Di satu sisi, Patty kembali didatangi oleh Rodney untuk mendaftarkan dirinya di pertarungan yang Rodney inginkan. Telah Patty tegaskan jika ia tak mau mengambil resiko, karena Harlan selaku pemilik pertarungan tersebut akan melakukan segala cara untuk merenggut hak miliknya. Namun Rodney tak peduli. Ia yakin jika dirinya akan bisa memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan uang di sana. Akhirnya dengan terpaksa, Patty menelpon Harlan untuk berbincang terkait pendaftaran pertarungan yang sebentar lagi akan segera terlaksana. Setelah pendaftaran selesai, Patty pun menemani Rodney untuk bertemu secara langsung bersama Harlan untuk mengirim formulir pendaftaran ke tempatnya. Di sana Harlan sempat mengetes mental yang Rodney miliki dengan cara menamparnya. Namun karena Patty meminta Harlan untuk segera membicarakan biaya pendaftaran, Rodney pun diminta untuk menunggu di luar. Lalu setelah semua urusannya selesai, Rodney diminta oleh Patty untuk bersikap baik dan bertarung sekuat tenaga. Ia tak mau dipermalukan oleh Harlan di depan matanya. Rodney pun meminta Patty untuk tak mempermasalahkan hal tersebut, karena ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan pertandingan bergengsi tersebut. Di satu sisi, ketika Rodney sedang mempersiapkan diri untuk bertarung, Russell justru sedang berburu bersama pamannya yang bernama Red setelah ia mengantar Red mengunjungi makam ayahnya.
Akhirnya pertandingan pun dimulai ketika persiapan Harlan meminta Rodney untuk melepas kain yang ia balutkan ke tangannya. Karena di pertarungan bebas ini, ia ingin semua peserta menggunakan tangan kosong untuk memenangkan pertandingan. Rodney pun tak mempermasalahkan masalah tersebut. Ia langsung melepas kainnya dan mulai bertarung. Pada awal pertarungan, Rodney sempat memimpin setelah ia menghajar lawannya berkali-kali. Patty juga telah optimis jika Rodney bisa memenangkan pertarungan ini. Tetapi ketika berada di posisi menang, Rodney justru kehilangan momentum saat ia meminta lawannya untuk kembali bangkit. Alhasil, Rodney dihajar habis-habisan oleh lawannya hingga ia dinyatakan kalah. Dengan wajah yang penuh luka, Patty langsung menyeret dan membawa Rodney ke ruangannya. Sementara itu, Russell yang sedang berburu memutuskan untuk tak menembak rusa yang berada di hadapannya. Padahal Red telah berhasil menembak mati satu rusa untuk mereka jadikan santapan makan malam. Ketika Patty telah menyelesaikan seluruh biaya administrasi dan hendak membawa Rodney pulang, ternyata mereka berdua dicegat di tengah jalan. Harlan merasa mereka masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan. Tanpa banyak bicara, Harlan langsung menyeret Rodney keluar dari mobil Patty dan meminta Patty untuk tetap di sana. Kemudian, ia bersama anak buahnya membawa Rodney ke tengah hutan. Di sana Harlan mendodongkan senjata tepat ke arah kepala dari Rodney. Seakan telah pasrah, Rodney justru mengarahkan tembakan yang Harlan hendak lakukan agar ia segera mati. Dan saat Harlan menarik pelatuknya, Rodney pun tewas seketika. Kemudian, scene berpindah kepada Russell yang dihampiri oleh Weasley. Awalnya Russell mengira jika Weasley hendak mempermasalahkan ketika ia menemui Lena. Tetapi Weasley menjawab jika ia ingin membahas hal yang lain. Russell pun langsung diberi rekaman ponsel milik Patty yang berhasil ditemukan oleh Dan. Di sana terdengar dengan jelas bahwa Rodney yang dalam kondisi sekarat diculik oleh Harlan. Nama Harlan memang telah terdengar sangat kejam di daerahnya. Bahkan beberapa polisi tak berani berurusan dengannya. Namun, Weasley menjanjikan pada Russell jika ia bersama timnya akan segera mencari tahu di mana keberadaan dari Rodney. Russell yang tak percaya dengan hal itu berkata bahwa ia akan bertindak sendiri untuk mencari adik kandungnya yang menghilang. Akhirnya Russell menghampiri dan untuk mendesaknya agar ia mau memberikan alamat keberadaan Harlan yang dimiliki oleh Patty. Tetapi Dan menjelaskan jika ia tak memilikinya. Namun ia mengetahui di mana tempat pertarungan tersebut terjadi. Lalu tanpa berpikir panjang, Russell bersama Dan dengan cepat mencari keberadaan tempat tersebut. Mereka melewati gunung untuk pergi ke tempat Harlan. Karena tak mengetahui secara spesifik di mana kediaman dari Harlan itu sendiri, Russell pun memiliki cara sendiri untuk mencarinya. Ia menghampiri kumpulan para pria yang sedang berada di pinggir jalan. Lalu Russell berpura-pura mengajaknya berbincang terkait mobil yang ia miliki, hingga akhirnya Russell berhasil memancing mereka untuk mengajaknya ke tempat pembelian barang haram. Di sana Russell bertransaksi bersama seorang bandar. Awalnya Russell berbasa-basi jika ia dan rekannya memiliki uang yang cukup banyak untuk membuat mereka teler. Sang bandar pun mengapresiasi keberanian Russell karena ia tak mengenal sama sekali orang-orang di sini. Lalu, setelah transaksi selesai, ia bertanya apakah bandar mengenal seorang pria bernama Harlan. Sang bandar tertawa. Ia tentu mengetahui siapa itu Harlan. Bahkan Harlan pun berada di tempat tersebut. Tetapi sayang sekali, Russell tak bisa langsung bertemu dengannya. Setelah cukup mengetahui siapa itu Harlan dan di mana tempat tinggalnya, Russell bersama Dan pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat polisi menemukan mereka berdua teler di pinggir jalan. Polisi itu memperingati Russell untuk segera pergi dari daerah sini sebelum Harlan bersama rekan-rekannya menguliti mereka berdua. Russell pun paham dan ia pun mulai melajukan mobilnya untuk pulang. Keesokan harinya, saat Russell hendak bekerja, ia bertemu kembali bersama Weasley. Weasley memberitahu jika ia baru saja mendapat informasi dari rekan-rekannya bahwa mereka telah menemukan keberadaan Rodney, namun telah dalam kondisi tewas. Weasley meminta maaf atas hal tersebut dan berjanji akan segera mengusut tuntas permasalahan ini setelah proses pemakaman Rodney selesai.
Russell yang mendengar kabar buruk kedua kalinya hanya bisa terdiam. Lalu pada malam harinya ia mengajak Lena, Weasley bersama Dan untuk makan malam di kediamannya. Di sana mereka berbincang terkait kebaikan dari Rodney semasa hidupnya. Merasa masih memiliki salah terhadapnya, Lena kembali meminta maaf kepada Russell. Tetapi Russell menganggap jika hal tersebut tak membuatnya masalah sama sekali. Setelah acara makan malam selesai, mereka berdua pun berpamitan. Keesokan harinya, scene berpindah pada Harlan yang saat itu sedang memproduksi barang haramnya sendiri di sebuah gedung. Sementara itu di luar gedung, para polisi telah siap untuk menangkap dirinya. Tetapi saat Harlan digerebek, ternyata ia justru tertawa. Ya, ternyata Harlan memiliki backingan yang cukup kuat sehingga dirinya dinyatakan tak bersalah dan tak bisa diproses lebih lanjut. Russell yang mendapat kabar tersebut tentu jelas sangat amat marah. Ia bahkan kecewa terhadap Weasley yang berjanji akan segera menangkap Harlan. Alhasil Russell pun berjanji akan membalaskan kematian adiknya sendiri. Pada malam harinya, Russell menghampiri bar milik Patty untuk mencari tahu nomor telepon milik Harlan. Lalu dengan beraninya, Russell menelpon Harlan untuk memberitahu jika ia akan melunasi semua hutang yang Patty miliki padanya. Harlan yang tak tahu siapa orang di balik telepon bertanya-tanya. Namun Russell tak mau menjawab hal tersebut dan meminta Harlan untuk pergi ke bar Braddock. Di tengah malam, Harlan bersama rekannya pun langsung berangkat dari kediaman mereka untuk menghampiri bar. Di sana mereka berdua tanpa sungkan langsung menghajar Dan agar ia mau mengatakan di mana keberadaan uang yang Patty miliki. Russell yang saat itu telah mengikuti pergerakan dari Harlan langsung masuk ke dalam bar setelah ia mensabotase mobil mereka terlebih dahulu. Namun sayang, Russell telat datang ketika Harlan telah terlebih dahulu membunuh Dan. Tetapi Russell belum telat untuk mengejar keberadaan dari Harlan. Ia terus mengikuti kemanapun Harlan berusaha untuk kabur. Karena Russell lebih tahu medan tempur yang berada di sana. Sehingga Russell berhasil menghajar Harlan setelah ia mencegatnya di sebuah lorong. Russell langsung menghajar Harlan menggunakan senjatanya. Tak tahu siapa itu Russell, Harlan hanya berusaha untuk melawan. Tetapi karena Russell memiliki senjata, ia ditembak berkali-kali. Russell membiarkan hal tersebut. Ia mengikuti kemanapun Harlan berjalan dengan luka tembak yang penuh di dalam tubuhnya. Sebelum Harlan tewas, ia sempat bertanya siapa dirinya. Akhirnya Russell pun mengaku jika ia adalah Russell Brace, saudara kandung dari Rodney Brace yang telah dirinya bunuh. Harlan hanya tertawa. Lalu ketika Harlan hendak kembali berlari, Russell langsung mengarahkan senjatanya dan menembak Harlan hingga tewas. Padahal saat itu Weasley telah datang untuk menahan Russell membunuh Harlan. Tetapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Russell telah melampiaskan balas dendamnya dan Harlan telah tewas tepat di tangannya. Setelah berhasil membunuh Harlan, Russell hanya terdiam sendirian di rumahnya, memikirkan apa yang harus ia jalani selanjutnya tanpa adik dan ayahnya. Tamat.